أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas memiliki keistimewaan khusus untuk memberikan perlindungan. Sampai kedua surat ini diberi gelar dengan sebutan Al-Mu'awwidhataini, yakni kedua surat yang memberikan perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, tidak ada seseorang yang berlindung, yang memohon perlindungan, yang semisal dengan keduanya. Bagaimana cara mengamalkan surat Al-Mu'awwidhatain untuk perlindungan? Berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap tentang cara mengamalkan surat Al-Mu'awwidhatain untuk melindungi dari segala keburukan dan kejahatan. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, untuk perlindungan setiap waktu, bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini tiap kali selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, masing-masing sebanyak 1 kali. Mengikuti apa yang pernah diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar aku membaca Al-Mu'awwidhataini di belakang tiap sholat fardu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Al-Hakim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, kedua surat telah mengumpulkan perlindungan dari setiap keburukan, dan keduanya punya kekuatan yang hebat untuk penjagaan dan pembentengan dari keburukan-keburukan sebelum terjadinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada Uqbah bin Amir agar membacanya mengiringi tiap sholat, sebagaimana yang disebutkan At-Tirmidzi dalam kitab jami'nya. Dan ia berkata, di sini terdapat rahasia besar untuk menolak keburukan-keburukan dari satu sholat sampai sholat yang lainnya. Kedua, untuk perlindungan sepanjang hari, bacalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidhataini tiap kali masuk waktu pagi dan sore hari, masing-masing sebanyak 3 kali. Mengikuti petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hubayb radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidhataini atau surat Al-Falaq dan An-Nas ketika kamu masuk waktu sore dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka ia akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Mubarakfuri menerangkan, dalam hadis terdapat dalil bahwa membaca surat-surat ini di waktu sore dan pagi hari bisa mencukupi dari segala sesuatu yang ada yang ditakutkan. Ketiga,
untuk perlindungan sepanjang minggu. Bacalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidzatain tiap kali selesai melaksanakan sholat Jumat, masing-masing sebanyak 7 kali, yakni dibaca setelah uluk salam, sebelum berbicara, dan kedua kaki masih dalam keadaan menyatu, mengikuti petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang setelah sholat Jumat membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 7 kali, maka dengannya Allah akan menjaganya dari keburukan atau kejelekan hingga Jumat yang berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Dalam riwayat lainnya ditambahkan, sedangkan ia orang yang menyatukan kakinya. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah setelah mengambil ketetapan khobar ini, lalu memutuskan kesunahannya dan berkata, apabila kamu telah selesai dan uluk salam dari sholat Jumat, maka bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain masing-masing sebanyak 7 kali. Itu akan menjagamu dari Jumat 1 sampai Jumat berikutnya, dan ia menjadi tameng bagimu dari setan. Keempat, untuk perlindungan dari kejahatan setiap pandangan mata. Bacalah surat Al-Mu'awwidzatain di tiap kali hendak tidur dan saat bangun dari tidur, masing-masing sebanyak 1 kali, mengikuti petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkannya, wahai Uqbah, bacalah keduanya ketika kamu hendak tidur dan bangun. Tidaklah seseorang meminta, dan tidaklah seorang yang mencari perlindungan berlindung dengan yang seperti keduanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. Insya Allah dengan amalan ini, kita akan terlindungi dari kejahatan setiap pandangan mata, entah itu pandangan mata manusia, jin, binatang, ataupun makhluk lainnya, seperti pencuri, pencopet, perampok, pelaku ilmu gendam atau hipnotis, pendengki, dan lain sebagainya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan, keduanya punya pengaruh yang khusus untuk menolak sihir, pandangan mata, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kelima, untuk perlindungan dari kejahatan sihir, tenung, santet, dan lainnya. Lakukan praktek amalan seperti di bawah ini tiap kali hendak tidur di malam hari. 1. Kumpulkan kedua telapak tangan. 2. Tiuplah dengan keduanya. 3. Bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. 4. Kemudian usaplah tubuh dengan kedua telapak tangan, dimulai dari bagian atas kepala, wajah hingga sampai bawah. 5. Lakukan sampai 3 kali, mengikuti petunjuk yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat ke tempat tidurnya setiap malam, maka beliau meniup di kedua telapak tangannya dan membaca pada keduanya Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusap dengan keduanya
apa yang beliau mampu dari jasadnya. Beliau memulai dari atas kepalanya, wajahnya, dan lalu apa yang menghadap dari jasadnya. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Keenam, untuk menyembuhkan sakit, bacalah surat Al-Mu'awwidzatain, lalu tiupkan atau usapkan pada bagian anggota tubuh yang sakit atau orang yang sakit. Boleh dilakukan sendiri atau dengan minta bantuan orang lain. Praktek yang demikian ini berdasarkan keterangan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain dan meniupkannya. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku membacakan kepada beliau Al-Mu'awwidzat. Lalu aku mengusapkan tangan beliau padanya dengan mengharapkan keberkahannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Tentang manfaat tiupan atau usapan, Qadhi Iyad menjelaskan, untuk bertabaruk dengan basahnya tersebut atau udara yang disentuh zikir, seperti halnya bertabaruk dengan air bekas yang ditulis zikir. Ketujuh, untuk mengobati sakit akibat sengatan binatang. Lakukan praktek amalan seperti berikut ini. 1. Ambillah air dan garam. 2. Usapkan pada bagian yang sakit sambil membaca surat Al-Kafirun dan Al-Mu'awwidzatain. Praktek yang seperti ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, seekor kalajengking pernah menyengat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sholat. Lalu setelah selesai beliau bersabda, Allah melaknat kalajengking yang menyengat orang yang sholat dan selainnya. Kemudian beliau menyuruh mengambilkan air dan garam, lalu mengusapkannya pada bekas sengatan sambil membaca, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang bagus, juga Ibnu Mardawayh dan Abu Naim. Kedelapan, untuk perlindungan dari angin kencang, gelap, dan atau lainnya. Bacalah surat Al-Mu'awwidzatain saat sebelum atau ketika terjadi angin kencang, gelap, atau sesuatu yang membahayakan lainnya. Mengikuti petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu saat aku pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat antara Ju'fah dan Abwa. Tiba-tiba kami dikepung oleh angin dan gelap yang pekat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau bersabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan dengan keduanya. Tidak ada seorang yang berlindung yang lebih baik seperti dengan keduanya. Hadis riwayat Ibnu Mardawayh, Baihaqi, dan Al-Hakim.